Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairoh dengan NIM belakang 045 dari kelas 3B PBSI. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Salsabila Putri dengan NIM belakang 047 dari kelas 3B PBSI. Nama saya Mafisri Wahyu Tiara dengan NIM belakang 048 kelas 3B PBSI. Nama saya Ratu Masroha dengan NIM belakang 056 dari kelas 3B PBSI. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 7 komponen utama, yaitu tujuan, isi atau materi, media, strategi, proses belajar mengajar, organisasi, dan evaluasi. Komponen yang pertama adalah komponen tujuan. Kurikulum memiliki komponen tujuan. Berarti, kurikulum merupakan sifat program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Tujuan pendidikan secara universal mencakup otonomi, equity, dan survival. Otonomi berarti memberikan setiap individu dan kelompok untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan mereka mengelola kehidupan mereka sendiri. Equity atau kesetaraan adalah kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan budaya maupun ekonomi dengan jalan memberikan dasar-dasar pendidikan yang setara. Sedangkan survival adalah memberikan izin kepada semua bangsa untuk menularkan dan memperkaya warisan budaya. Adapun tujuan kurikulum terbagi atas 3 level tingkatan. Yang pertama, tujuan jangka panjang, yang kedua tujuan jangka menengah, dan yang terakhir tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan jangka menengah merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Komponen yang kedua yaitu komponen isi atau komponen materi. Menurut Bapak Muhammad Bisri dari jurnal yang berjudul Komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum, terdapat pengertian komponen isi atau komponen materi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Sedangkan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Berdasarkan modul 1, Hakikat Kurikulum dan Pembelajaran, karya Bapak Muslimin Ibrahim, terdapat materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis. Terdapat dalam 11 bentuk. Yang pertama, ada fakta. Fakta merupakan sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting. Yang kedua, ada konsep. Konsep merupakan abstraksi dari sekumpulan fakta atau informasi atau stimulus yang memiliki ciri yang sama. Setiap konsep memiliki nama, definisi, contoh, atribut, dan nilai. Yang ketiga, ada teori. Merupakan penjelasan mengenai hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, yang menyajikan pendapat sistematik. Yang keempat, ada generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Yang kelima, ada prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang dikembangkan, hubungan antara beberapa konsep. Yang keenam, ada prosedur, yaitu seri atau langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Ketujuh, ada hukum. Hukum merupakan teori yang teruji kebenarannya. Dan 8, ada istilah,
yaitu kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang kesembilan ada contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang ke-10 ada definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang ke-11 ada postulat, yaitu anggapan dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Komponen kurikulum yang ketiga yaitu komponen media, sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media juga berarti perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Komponen kurikulum yang keempat yaitu komponen strategi pembelajaran. Menurut Muhammad Bisri dalam jurnal komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftah Muhtadin, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru atau siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merujuk pada pendekatan, metode, serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam mengajar siswa tersebut. Dengan kata lain, mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengandalkan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi pengajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. Komponen kurikulum yang kelima yaitu komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadinya perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadinya perubahan sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, berorientasi disiplin beralih ke pembelajaran yang integratif. Yang ketiga, berorientasi topik tertentu ke pembelajaran berorientasi masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat, pembelajaran mengikuti alur tertentu beralih ke pembelajaran dengan alternatif. Selanjutnya, komponen kurikulum yang keenam yaitu komponen organisasi. Organisasi atau struktur secara garis besar ada beberapa cara yang digunakan dalam pengorganisasian kurikulum. Pola pengorganisasi kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran. Kurikulum mata pelajaran adalah bentuk pengorganisasian setiap mata pelajaran secara terpisah dengan mata pelajaran yang lainnya dengan alokasi waktu tertentu, seperti misalnya bidang studi matematika, sejarah, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang kedua, kurikulum korelasi adalah suatu pengorganisasian mata pelajaran
dengan cara menggabungkan dua atau lebih nih. Contohnya nih, bidang studi IPA dan IPS saling dikorelasikan. Yang ketiga ada kurikulum terintegrasi, adalah kurikulum dengan pengorganisasian secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok masalah tertentu. Pada kurikulum ini, semua mata pelajaran atau bidang studi tidak terlepas atau tidak terpisah satu dengan lainnya dan tidak ada pembatas antara satu sama lain. Contohnya, muatan lokal. Yang keempat, kurikulum inti merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan bagi semua siswa. Tujuan kurikulum ini nih untuk mencapai tujuan pendidikan umum. Dan yang terakhir atau yang kelima, kurikulum pemecah masalah merupakan kurikulum dengan pola pengorganisasian isi dengan topik pemecah masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh berbagai mata pelajaran. Komponen kurikulum yang ketujuh yaitu komponen evaluasi. Menurut Profesor Dr. Muslimin Ibrahim dalam modul hakikat kurikulum dan pembelajaran, komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara dalam artian sempit, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelaikan program. Adapun tujuan komponen evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar dan keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan. Selanjutnya, ada 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan penelitian atau analisis komparatif, yang kedua, pendekatan objektif, dan yang terakhir ada pendekatan campuran multivariasi. Di samping itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, di antaranya konteks, input, proses, dan produk. Beberapa model evaluasi kurikulum tersebut bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.